Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya badi'as samawati wal ard, dal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. Nas'aluka Allahumma ya Rahman bijalali wajhika wa nuri wajhika an tafarraja bihi an qalbi wa an tashraha bihi sadri. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan biha tutahhirul qulub minal ghashil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atal khalqi li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku yang dirahmati Allah, tiada untayan kata yang paling pantas kita haturkan kepada Allah yang senantiasa memberi dan mengaruniai kita nikmat yang tidak terhitung dan terbilang. Tak terkecuali nikmat iman yang merupakan nikmat terbesar sebagai kunci masuk surganya seorang hamba di hadapan Allah, yang perlu kita pertahankan hingga kematian datang menjemput, lewat senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan-larangannya, yang merupakan aplikasi dari ketakwaan kita yang sebenarnya kepada Allah. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya lewat menjalankan ibadah yang merupakan tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap hambanya, yakni untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sejatinya kita mampu mengimbangi karunia nikmat itu, walaupun tentunya tidak akan sebanding nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang merupakan aplikasi dari rasa syukur kita kepada Allah. Walau demikian, saudara, Allah akan memberikan kesempatan kepada setiap hambanya yang beriman untuk masuk ke dalam surganya, walaupun mungkin dosanya banyak, dosanya tidak terhitung, tidak terbilang, selama ia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama ia tidak membawa dosa syirkul akbar dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah satu ketika setelah dosanya habis, Allah akan berikan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya, yang di dalamnya begitu banyak kenikmatan yang tidak terbatas. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
sebuah kebahagiaan bagi kami pada siang hari ini. Atas izin Allah kembali mempertemukan kita lewat segmen acara Sentuhan Nurani. Insya Allah kita akan bersama hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa kami bahagia? Karena lewat silaturahim walau lewat udara, insya Allah akan senantiasa turun keberkahan dalam hidup kita, dalam setiap amaliyah ibadah kita. Karena memang sudah janji Allah, janji Rasulnya, lewat silaturahim ini yang kita rajut, maka akan begitu banyak fadilah, keutamaan yang didapat bagi siapa yang melakukannya. Salah satunya adalah ia akan saling saksi menyaksikan dalam kebaikan, dalam amal saleh, di saat raganya sudah tidak berdaya, sudah terbujur kaku, sudah hadir dalam kehidupannya malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Artinya kesempatan untuk hidup di dunia sudah tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bersaksi atas kematian seseorang. Apakah ia min ahlil khair atau min ahlis su? Apakah ia tergolong dari golongan orang-orang yang senantiasa cinta kepada amal kebaikan, atau sebaliknya senantiasa menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan, idza hadartumul mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jikalau kalian hadir di tengah-tengah orang yang meninggal, maka katakanlah yang baik tentang orang itu, tentang amalan orang itu. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang Anda katakan tentang orang itu. Saudara, dalam bahasa lain, ketika seseorang mati, kemudian ada tetangga ataupun karib kerabatnya bersaksi bahwa ia adalah ahli kebaikan, ahli salat berjamaah, ahli masjid, ahli tilawah Quran, maka itu sudah menjadi catatan yang baik pada malaikat bahwa orang itu adalah insya Allah berhak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun sebaliknya, kalau ada sanak famili, karib kerabat, para tetangga bersaksi bahwa orang yang saat ini sedang terbujur kaku adalah ahli maksiat, ahli mabuk-mabukan, ahli perjudian, maka sudah barang tentu malaikat akan mencatat bahwa ia adalah ahlun nar. Saudaraku, tidak mudah ketika seseorang dianjurkan atau diperintahkan untuk bersaksi, kemudian persaksiannya itu harus persaksian yang baik. Kalau memang ia sendiri belum pernah melihat, menyaksikan bahwa orang tersebut atau si mayat itu adalah senantiasa dalam hidupnya melakukan amal-amal kebajikan. Berarti kalau orang yang dalam hidupnya senantiasa berbuat keburukan, kemudian ada seseorang yang di saat ia wafat bersaksi bahwa ia adalah ahli ibadah, tentunya adalah saksi yang palsu, saksi yang penuh dengan kebohongan. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu saudara, mari kita senantiasa memasyarakatkan silaturahim di antara kita, agar saudara kita atau kita sendiri di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saling saksi menyaksikan bahwa kita adalah
min ahlil khair, merupakan sebagian dari golongan orang yang cinta kepada amal kebajikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sudah maklum apa yang kita ketahui, bahwa lewat silaturahim yang kita rajut ini adalah akan lahir keberkahan dalam harta. Semakin banyak Allah menganugerahi kita nikmat berupa harta, berupa materi, kalau kiranya kita senantiasa melakukan ibadah yang satu ini, yakni ibadah silaturahim, Allah akan memberikan kita kesugihan, kekayaan, luasnya rizki, berkahnya rizki. Bisa didapat salah satunya karena kita sering melakukan silaturahim di antara sesama. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebaliknya, siapa orang yang berani memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahim di antara sesama, ancaman Allah amat sangat berat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali saya ingin menyampaikan bahwa betapa banyak fungsi dan fadilah membaca Al-Quran atau tilawah Quran. Al-Quran yang menjadi imam kita, yang menjadi pedoman hidup kita. Sejatinya jangan hanya pada tataran pengakuan atau pengetahuan saja bahwa Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai Quran, sebagai bacaan, tapi sejatinya harus kita aplikasikan dalam tataran realitas, di mana Al-Quran harus kita baca. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, menjadi sebuah keniscayaan yang harus ada dalam perilaku keseharian umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kiranya ia ingin menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang berkualitas, baik dari sisi ubudiyahnya, ibadahnya, maupun dari segi akhlaknya sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa Al-Quran harus dibaca? Karena memang Al-Quran ini adalah bacaan. Kita tidak akan mampu mengaplikasikan nilai Al-Quran dalam tataran kehidupan sehari-hari kalau kiranya memang kita tidak mampu membaca, tidak mampu mempelajari apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa aku tinggalkan taraktu fikum amraini, bagi kalian dua urusan ataupun dua perkara atau dua hal yang lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, tidak akan tersesat selamanya siapapun di antara kalian, selama-lamanya, jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah wa sunnat Rasulillah, kitab Allah wa sunnat Rasulillah, kitabillah wa sunnati Rasulillah, kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setiap diri yang mengaku bahwa ia adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya ia harus dengan penuh kesadaran diri untuk menciptakan hidup dan kehidupannya diwarnai oleh Al-Quran.
dalam keluarganya senantiasa diperdengarkan Al-Quran, dalam setiap kebijakannya yang ia keluarkan harus senantiasa diwarnai oleh makna-makna Al-Quran. Dalam setiap desa nafasnya senantiasa mengalir makna Al-Quranul Karim, sehingga insyaallah apa yang ia lakukan akan senantiasa sejalan, seiring, sesuai, sepadan dengan apa yang Allah inginkan, sebagaimana yang kita dapat atau kita baca dari Al-Quranul Karim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika kita mengetahui dan memahami bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, tentunya saudara, kita harus berupaya mendekatkan diri dan keluarga kita, diri dari keluarga kita terhadap Al-Quran. Tidak ada jalan lain, saudara. Jangan kita biarkan diri ini jauh dari Al-Quran. Tilawah Al-Quran menjadi sebuah keniscayaan. Harus kita membacanya, walaupun mungkin membacanya tidak langsung dengan secara lafziah, karena memang masih banyak saudara-saudara kita yang walaupun ia memiliki atau beragama Islam dari sejak lahir, namun terhadap Al-Quran mungkin bisa dikatakan masih begitu jauh untuk dikatakan ia mampu memahami, bahkan ia mampu membacanya dengan baik. Oleh karena itu saudaraku, dalam membaca ini ada dua bahagian. Yang pertama adalah disebut dengan tilawah lafziyah, yang kedua tilawah hukmiyah. Tilawah lafziyah membaca lafaz demi lafaz, seperti yang kita baca pada setiap ba'da salat, baik maghrib, isya, subuh dan yang lainnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif Lam Mim. Ha Mim. Kaf Ha Ya Ain Sad. Itu tilawah lafziyah yang Rasulullah bersabda, aku katakan alif lam mim itu bukan satu huruf. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Likulli harfin hasanatun, setiap satu huruf satu kebajikan, wa likulli hasanatin bi asyi amsalihha, dan setiap satu kebajikan Allah lipat gandakan 10 kebajikan. Ini tilawah yang tentunya lafaz demi lafaz yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kita. Ada lagi tilawah hukmiyah, tilawah makna yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin bisa jadi orang ini tidak mampu membacanya karena mungkin kesempatan di saat muda atau di saat di tahun-tahun ataupun di perjalanan hidupnya di masa-masa yang lalu begitu jauh dari Al-Quran, atau mungkin keluarganya memang tidak pernah menginformasikan, atau lingkungannya juga tidak mampu mendukung terhadap seseorang untuk mempelajari Al-Quran, padahal notabene-nya ia adalah orang muslim atau muslimah. Apa yang harus ia lakukan? Apa kemudian selesai di situ? Tidak. Ada yang disebut dengan tilawah hukmiyah, membaca hukumnya. Ia memahami atau ia
membaca dari kitab-kitab atau buku-buku yang sudah diterjemahkan, katakanlah. Kemudian ia fahami, ia renungkan, lalu ia amalkan dalam kehidupan kesehariannya. Insya Allah, saudara, ini juga termasuk dalam kategori membaca. Hanya membacanya tilawah hukmiyah, membaca hukumnya, kandungannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah Al-Quran. Dibaca ataupun tidak dibaca, dari sisi lafaz demi lafaznya, hanya dibaca makna kandungannya, tetap menghasilkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah, bukan kalam manusia, bukan kalam Nabi, tapi kalamullah, kalam Allah. Al-mu'jizu, yang mengandung mukjizat. Amrun khariqun lil ada, sesuatu yang mendobrak akal kebiasaan manusia, akal sehat manusia. Luar biasa, itulah mukjizat. Al-muta'abbadu bitilawati, yang dianggap ibadah bagi siapa yang melakukannya. Bahkan yang tidak mengerti artinya membacanya masih terbata-bata. Jangankan makna kandungannya, membacanya pun belum begitu mudah bagi lidahnya, belum begitu ringan bagi lidahnya untuk ia lakukan sebagai upaya menyempurnakan bacaannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap saudara, Allah memberikan bagi siapa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mau membacanya pahala, walaupun tadi ia tidak mengerti makna kandungannya. Walaupun ia tidak mengerti makna kandungannya, ia hanya sekedar membaca, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala baginya. Jelasnya adalah walaupun lafaz demi lafaz yang ia baca, kalimat demi kalimat yang ia baca, tidak pernah disertai dengan memahaminya, insya Allah Allah akan tetap memberikan baginya fadilah, keutamaan, yakni pahala 1 huruf 10 kebajikan. Dan bagi siapa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mampu membaca secara lafaz demi lafaz, tapi dia mampu memahaminya akan makna kandungan Al-Quran yang sedang ia baca, maka insya Allah ia akan mendapatkan begitu banyak fadilah keutamaan. Termasuk saudara, ia akan menjadikan Al-Quran sebagai bahan pijakan dalam berperilaku, dalam memutuskan berbagai macam keputusan, sehingga insya Allah apa yang ia lakukan senantiasa berada dalam koridor agama, berdasarkan apa-apa yang Allah kita perintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan untuk kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan bagi kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena rupanya membaca Al-Quran ini adalah sebuah amalan yang begitu mudah, menghasilkan begitu banyak pahala. Ya Allah karim, lewat tilawah Quran saudara. Apalagi saudara-saudara sekalian, zaman kiwari ini, zaman akhir ini, alhamdulillah semakin banyak lembaga-lembaga pendidikan yang di dalamnya mengajak anak didiknya untuk menghafal Al-Quran, untuk menjadi hafidh dan hafidhah, hafidhin hafidhat. Ya Allah karim, di akhir zaman ini saudara, begitu berjamur lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun non formal, yang di dalamnya ada
pendidikan bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah kita pastikan lewat hafidh-hafidhah, lewat hafidhin hafidhat akan turun keberkahan dari langit. Dan bangsa Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu kita cintai ini, insya Allah akan tetap aman, akan tetap mendapatkan rezeki yang melimpah. Anak keturunan kita akan tetap berada dalam jalan yang benar, yang lurus, senantiasa berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah tiada. Kenapa? Karena memang akhir-akhir ini subhanallah begitu menjamurnya pendidikan menghafal Al-Quran. Sehingga oleh karena itu saudara, jangan kita merasa tenang dengan begitu banyaknya orang-orang yang berupaya menghafal Al-Quran. Kalau kiranya saudara, kalau kiranya dalam diri kita, keluarga kita tidak terbetik sedikit pun untuk berupaya mengikuti semangat dari saudara-saudara kita yang senantiasa cinta kepada tilawah Al-Quran, kita harus berbahagia. Karena insya Allah bumi ini akan tetap aman. Bumi ini akan tetap diturunkan keberkahan dari langit lewat tilawah Al-Quran, suara-suara dari hafidh-hafidhat yang mengudara, yang mengkristal sehingga mampu menggetarkan pintu langit. Turunlah keberkahan ke bumi Indonesia yang kita cintai ini, khususnya umumnya negara-negara saudara-saudara kita yang muslim. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang konflik yang tentunya mayoritas muslim, kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang satu agama senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanan. Kalau kiranya harta-hartanya akan diambil oleh orang lain, tentunya kita berdoa kepada Allah agar dipelihara dan mereka senantiasa berada dalam keselamatan. Karena memang mereka adalah orang-orang yang diamanahkan, yang diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus alam dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah dalam sebuah keluarga ada satu orang anak yang berupaya menghafal Al-Quran. Insya Allah keberkahan itu akan turun pada rumah tangga yang di dalamnya ada orang yang senantiasa cinta kepada Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran dan nanti akhirat ia akan datang menghampiri Anda sebagai pemberi pertolongan bagi siapa melakukan dosa. Yang tentunya orang-orang yang senantiasa cinta kepada Al-Quran, Allah lewat Al-Quran akan mendelegasikan syafaat bagi siapa-siapa yang cinta kepada Al-Quran di saat mereka hidup di dunia. Iqra'ul Quran, baca oleh Al-Quran, oleh kalian Al-Quran.
Fa innahu sungguhnya ia ya'ti yaumal qiyamah akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an li ashabi sebagai pemberi syafaat bagi siapa yang suka dan cinta membacanya, memahaminya, merenungkannya, mengaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga harus senantiasa menghiasi diri dengan akhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang diajarkan, yang diteladani oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa baca dalam hadis-hadis beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan yang tentunya dalam keadaan gelap gulita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan hadir sebagai pemberi penerang, sebagai penerang dari gelapnya malam. InsyaAllah saudara. Sehingga dengan demikian, yang terpenting adalah dalam diri dan keluarga kita, mari kita cintai Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita. Kalau perlu, kita juga membaca Al-Quran di tempat-tempat yang penting, bukan tempat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan, kata Allah, dari Al-Quran sebagai syifa, sebagai warta, sebagai obat penawar, syifa'un wa rahmatun, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Lil mu'minin, hanya orang-orang yang beriman yang bisa memaknai dan mendapatkan manfaat dari Al-Quran, dari turunnya Al-Quranul Karim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa-masa yang lalu, ba'da maghrib itu, rumah-rumah, surau-surau atau peseban-peseban yang ada di tengah-tengah masyarakat, kehidupan masyarakat kita, dipenuhi dengan anak-anak yang membaca Al-Quran, anak-anak mengaji. Mereka dengan penuh semangat melafalkan huruf demi huruf yang ia temukan dalam Al-Quranul Karim, sehingga suasana itu begitu indah, begitu ramai, begitu menyenangkan hati. Termasuk arsy bergoncang, arsy bergetar mendengarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi membaca Al-Quranul Karim. Saudaraku, perlu kita kembalikan suasana masa-masa lalu, suasana masa-masa yang penuh dengan keindahan, kebersamaan lewat maghrib mengaji, agar Al-Quran di akhir zaman ini tidak hanya tinggal rasmuh tulisannya saja,
kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai imam dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah saudara, selama kita punya kesungguhan untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan keseharian kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keberkahan kepada kita senantiasa. Dari buminya yang subur, dari langitnya yang kaya, dari lautannya yang begitu juga kaya, kita akan mendapatkan begitu banyak manfaat. Kita baca Al-Quran, kita maknai Al-Quran, kita renungkan Al-Quran, kita aplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah saudara, dalam keluarga kita akan terjadi keberkahan keluarga. Anak keturunan kita begitu mudahnya, ringannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak cucu kita yang sedang menimba ilmu, mereka diberikan kekuatan untuk bisa menerima segala apa yang disampaikan oleh para gurunya. Kenapa? Karena keberkahan lewat Al-Quran ini akan siap didapat oleh hamba-hambanya Allah yang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini, pada siang hari ini, melahirkan manfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.